Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi di Tangkir TV masih di dalam segmen Fikih Ramadan. Pada kesempatan kali ini, tentunya dengan pembahasan yang berbeda dan juga dengan tamu yang berbeda pula. Sekarang di pinggir saya sudah ada narasumber bersama Bapak Ustadz Abdul Wahid. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang syarat wajib puasa dan rukun-rukun puasa. Jadi mengenai syarat wajib puasa mungkin bisa Bapak jelaskan. Terima kasih. Waktunya Mas Abdul Wahid. Alhamdulillah ini bersama dengan saya. Jadi nggak sengaja. Jadi saya nanya namanya kok pas Abdul Wahid sama Abdul Wahid. Ya, serasi. Alhamdulillah. Jadi tentang pembahasan ini, tentang pembahasan syarat wajib puasa dan juga rukun Puasa. Kita mulai dari syarat wajib dulu. Jadi syarat sama rukun itu beda. Kalau syarat itu berarti sesuatu yang harus dipenuhi, dipenuhi sebelum melakukan perkara atau sebelum melakukan sesuatu itu atau sebelum melakukan ibadah kegiatan atau ibadah. Dan itu sampai ke akhir dari ibadah itu atau selesainya ibadah. Jadi kalau sama kalau belum selesai ibadah itu atau belum selesai kegiatan itu kok sudah ada yang gugur salah satu dari syaratnya itu, maka kegiatan itu maka tidak sah pun dianggap gugur juga. Atau mungkin kalau kita bahas sekarang ini adalah syarat wajib ya. Maka yang harus dipenuhi itu berarti ada beberapa perkara, dan ketika ditinggalkan atau ketika tidak terpenuhi maka perkara tersebut itu tidak menjadi wajib bagi seseorang itu. Karena kan di sini kan pembahasannya adalah syarat wajib puasa. Maka ketika syarat-syarat wajib itu terpenuhi secara otomatis orang yang memenuhi syarat itu maka wajib berpuasa. Tepat sekali. Jadi mungkin bisa Bapak jelaskan dan sebutkan beberapa syarat wajib puasa itu. Terus syarat wajib puasa ini mungkin sedikit ada yang sama dengan syarat sah puasa. Jadi salah satunya yaitu Islam. Dua, taklif. Nanti taklif itu termasuk balik dan juga akal. Buluk dan juga akal. Terus yang ketiga ada berkuasa atau mampu. Terus yang keempat nanti ada iqomah atau tidak bepergian. Syarat-syarat yang menjadi syarat wajib puasa atau syarat wajib puasa. Jadi mengenai syarat wajib puasa ini ada yang bisa saya tanyakan ya Pak ya. Mengenai yang pertama yaitu Islam. Mungkin kalau ketika ada seorang muslim yang murtad selama 2 tahun lalu kembali lagi masuk Islam, apakah puasanya itu harus diqadha atau bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi ini kan masalah Islam ya. Islam itu kan sebuah agama yang kita ikuti, yang mana ini menjadi syarat sah juga syarat wajib puasa. Nah, ketika orang tersebut itu kok murtad, berarti kalau kata murtad itu berarti kan sebelumnya itu sudah Islam, terus keluar dari Islam. Nah, nanti apakah ketika masuk Islam itu apakah wajib menqadha atau tidak ketika dia pas murtad kan gitu Nah, ini kalau masalah ini berarti murtad ini disamakan dengan orang yang Islam. Karena apa? Karena dia dulunya sudah Islam. Nah, jadi hukumnya sama, jadi kewajibannya sama. Jadi orang Islam itu wajib puasa, maka murtadnya juga wajib menqadha. Wajib puasa pas murtadnya. Sehingga nanti ketika sudah masuk Islam lagi, dia wajib menqadha apa yang telah ditinggalkan ketika murtad. Sama dia murtadnya 2 tahun. Maka juga dalam 2 tahun itu berapa kali
Nah itu berarti dia wajib mengodai itu. Iya, Atau mungkin sama berpuluh-puluh tahun gitu ya. nggih. Nah itu juga bisa dihitung, nanti bisa dikalikan. Nggih. Nah dia itu masalah murtad. Beda dengan orang kafir asli. Beda berarti Pak. Nggih, kalau orang kafir asli itu nggak wajib. Karena apa? Karena karena dia dari awal belum pernah tahu tentang syariat Islam, belum pernah tahu tentang ajaran Islam. Nggih. Maka ketika masuk Islam, maka dia tidak wajib untuk mengodai puasa itu. Itu bedanya. Lalu yang kedua tadi berakal ya Pak. Berakal, ada orang, ya ini ada sebuah problematika ketika ada seseorang di siang hari pingsan, sadarnya itu ketika ingin menjelang maghrib Pak. Itu bagaimana ini puasanya? Mengenai puasanya sah atau tidak? Oke. Jadi kedua tadi kan ada namanya taklif ya. Taklif termasuk ada yang ada dua, yaitu berakal atau akun, ada buluk atau balik. Nah, berakal di sini maksudnya gimana? Maksudnya akalnya sehat. Jadi kalau nanti orang tersebut itu kok dalam keadaan nggak sadar, kalau seperti sampean pingsan, tadi pingsan itu, nanti hukumnya itu apakah puasanya itu sah atau enggak itu? Nah, ini ada beberapa qaul yang mana salah satunya dari Imam Romli itu mengatakan kayak gini. Jadi ini enak ini. Sama ini. Suatu hari itu ada seorang yang mana seorang tersebut itu pingsan gitu. Tapi ada satu waktu, mungkin 1 jam, 2 jam, atau mungkin nggak sampai 1 jam, mungkin 10 menit atau berapa lah. Bentar lah. Kok dia sehat? Atau sadar lah. Maka menurut Imam Romli itu tetap puasanya sah, dia sah. Cuma tadi ada qaul yang lain yang mengatakan mutlak itu nggak bisa. Karena kalau kita baca di sebuah kitab di Kasih Batas Raja itu yang mana aklon ini itu menjadi syarat 1 hari penuh atau mulai dari subuh atau Imsak. Tulu'ul Fajri. Tulu'ul Fajri. Nah, itu sampai ke Ghurubus Syamsi itu harus berakal. Alias harus sadar. Harus sadar full ya Pak. Full fi jam'in nahri. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Nah, tergantung kita itu ikut yang mana. Kalau menurut Imam Romli itu enak. Jadi ketika dia tuh pernah bangun dari pingsannya itu, maka dia tetap sah. Berarti sah ya Pak ya? Iya. Ya ada beberapa pendapat mungkin ya. Lalu sekarang saat imsak, jadi sekarang ganti Pak, malam yang pingsan. Malam pingsan, saat imsak tuh masih pingsan, bangunnya malah siang. Nah, ini apakah masih diuntukkan untuk melanjutkan puasanya apa langsung batal saja? Oh gitu. Nah ini tadi kan ada 2 qaul tadi kan. Kalau kita menurut Imam Romli pastinya ya boleh. Cuma ada satu lagi qaul. Nah nanti tadi belum saya sebutkan. Ada satu lagi qaul itu gini. Ketika pingsan itu, dan di siang hari itu ada waktu yang dia itu sadar, itu bisa mengesahkan puasanya dengan syarat apa? Dengan syarat dia sadar itu pas waktu awalin nahri. Atau awal waktu lah, mungkin pas waktu masuk subuh itu masih sadar gitu. Lalu beberapa menit sadar, wes masuk waktu subuh, wes waktunya puasa, dadaan geletak pingsan. Nah, mungkin kayak gitu gambarannya. Makanya awalnya nahri. Itu kalau awalnya nahri itu masih masih sehat, masih normal, belum pingsan, maka walaupun sampai maghrib Pak, katakanlah itu kok pingsan, maka tetap dikatakan sah. Itu. Oh, seperti itu. Nah, tadi makanya pertanyaan panjenengan itu berarti kita bisa memakai pendapat Imam Romli, bisa. Berarti kan tetap sah. Berarti kan maksudnya gimana? Diteruskan atau tidak? Ya kalau sah ya diteruskan saja kan. Iya. Dalil kalau nggak sah,
apa diteruskan gitu ya. Iya, iya. Terus gak usah kalau terus gimana itu ya. Siap. Nah, itu. Lalu membahas yang ketiga yaitu balik atau dewasa. Mungkin bisa Bapak jelaskan mengenai pengertian dari balik ini, Pak. Oke. Jadi ini kan termasuk tadi taklif ya. Nggih. Berarti masuk di syarat wajib kedua yaitu taklif. Jadi ada berakal, ada balik. Nah, balik ini ya ini sudah sering kita dengar lah. Saya yakin kita semuanya, mungkin anak-anak kecil pun itu sudah pernah dengar tentang balik ini. Tidak asing ya, Pak ya. Sudah tidak asing, sudah familiar. Nggih. Yang mana balik ini ketika perempuan, berarti bagi orang anak perempuan itu batasan baliknya adalah haid, itu keluar haid. Dan keluar haid itu berarti apa? Minimal berapa tahun? 9 tahun. Ya sama kok. Ya ini belum 9 tahun tapi kalau sudah keluar haid, nah maka itu belum dikatakan Balik. Tapi minimal gini, kurang dari 9 tahun itu ada kurangnya minimal berapa? Maksimal 16 hari. Nggih. Kalau sama anak tersebut itu kalau umurnya 9 tahun kurang 17 hari sama mama. Nggih. Dia sudah mengeluarkan darah, maka itu tidak dikatakan darah haid. Tapi kalau kurangnya itu hanya 16 hari, so, maksimal itu mas. Menurutnya itu kurangnya 16 hari, maka itu sudah dikatakan darah haid ketika dia sudah mengeluarkan darah tadi. Karena batasnya kayak gitu. Jadi boleh kurang 9 tahun boleh, tapi ya hanya itu 16 hari itu. Nah, dan ini tahunnya itu tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Oh nggih. Beda nggih, Pak nggih? Beda. Makanya tahun Hijriah. Nah, itu ya. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki ya keluar mani atau ihtilam gitu toh. Nggih. Cuma tapi kalau sama gini. Dari kedua anak ini ya, perempuan dan laki-laki ini belum mengeluarkan haid dan juga belum mengeluarkan mani sama sekali sampai umur 15 tahun. Nah, maka yang digunakan batasan balik itu adalah umur 15 tahun ini. Nah, berarti kalau dia masuk umur 15 tahun, maka secara otomatis dia sudah dikatakan balik. Itulah pengertian balik. Oke. Lalu yang keempat, syarat wajib puasa yaitu adalah mampu. Jadi ketika para pekerja keras kan waktu Ramadan juga masih bekerja, Pak, untuk keluarga. Seperti para toko bangunan dan lain-lain, ketika tidak puasa, apakah termasuk salah satu udzur untuk bisa meninggalkan puasa atau tidak, Pak? Oke, siap. Jadi tadi saya sebutkan ada mampu ya, mampu atau bahasanya itu tokoh. Tokoh itu mampu. Yang mana mampu ini, jadi kalau menurut pertanyaan sampean tadi kan, apakah pekerja keras itu bisa tidak berpuasa, ataupun mungkin digolong tidak mampu atau gimana? Nah ini nanti caranya gini. Jadi kalau mau mempraktekkan sama panjenengan itu kayak pekerjaannya apa kasarannya ngedes ya. Ngedes. Oke, siap. Bahasa ini apa ngedes? Nah itu ya, itu kan pekerjaan sulit kan. Ada masakoh di situ, ada sebuah keringanan, sebuah keberatan lah melakukan pekerjaan itu di bulan puasa. Dan kita melakukan pekerjaan itu dan kita puasa itu kan sebuah kesulitan atau soalnya berat lah. Nah maka solusinya gini, jangan langsung besok saya nggak niat puasa, jangan seperti itu. Caranya gini, ya malam tetap dijalankan apa adanya, itu tetap niat seperti biasa gitu kan. Tapi itu niat. Tapi nanti kalau sudah di lapangan pagi hari ataupun siang hari gitu, sampai sudah melakukan aktivitas itu ngedos itu, Pak. Nah itu kalau sampai merasa nggak kuat, baru kita boleh membatalkannya atau baru boleh kita berbuka. Tapi kok urung-urung sampai belum apa-apa. Nah, dari malam saya niat besok enggak puasa. Karena saya akan melakukan aktivitas berat, sehingga boleh kayak gitu. Nah, itulah pentingnya puasa kayak gitu. Atau pentingnya syariat kayak gitu. Jadi ada solusinya. Walaupun itu perbuatan yang berat, mungkin kita lakukan itu enggak kuat itu, maka tetap ada solusi. Jadi enggak boleh gegabah, enggak boleh ceroboh, enggak boleh menyepelekan.
Berarti harus ada usaha dulu ya Pak. Ada usaha. Lalu yang kedua, batasan kan ketika puasa itu kan ada kata mampu. Jadi ketika ada orang sakit Pak, sakitnya itu yang batasan sakit yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa itu yang seperti apa? Apakah pusing toh atau batuk atau yang semacamnya? Bisa jelaskan? Jadi apa kayak tadi ya tokong itu contohnya kan sakit ya. Jadi kalau nggak sakit ya likibarin au marodin. Dia sebab dia itu sangat tua ataupun dia menyandang sakit. Nah ini pastinya ada batasannya. Jadi kalau sakit itu nggak semua sakit boleh meninggalkan puasa, nggak seperti itu. Ada batasan. Jadi kalau kita membaca di kitab-kitab itu batasannya apa? Sakitnya itu yang yubihut tayamum. Ya sakit itu yang memperbolehkan untuk kita bertayamum. Kira-kira sakit yang mana? Ya, bisa digambarkan, bisa diangan-angan. Nah, mungkin apa? Panas banget panasnya, sehingga ketika kita itu terkena air akan menambah parah. Iya, menambah parah diri kita. Itu ya bisa lah. Atau mungkin pokoknya sesuatu yang bisa memperbolehkan kita untuk melakukan tayamum. Itu berarti kan menandakan bahwasanya sakitnya itu sudah parah. Jadi enggak hanya flu, batuk. Kalau apa anak-anak sekarang itu gini kan. Kadang itu anak-anak muda itu untuk membuat alasan gini. Ada tokoh ini ya. Langsung gini. Alah itu puasa itu bagi yang mampu. Kalau saya enggak mampu. Ini masih bugar kuat itu. Dia mengakui dia mampu. Nah, pada saat tidak mampu itu kan seperti itu. Sakit ya berarti yubihut tayamum. Jadi sakit yang sampai memperbolehkan untuk bertayamum. Nah, kalau likibar atau orang tua ya sing banget tua banget sepuh. Berarti enggak orang maksudnya fisiknya itu sudah lemah kan yang masih kuat. Aku tua gini. Terus gak puasa boleh gitu ya. Biar kita lihat dulu. Itu adalah batasan itokoh dari segi apa sakit kan. Jadi umur tidak menjadi sebuah alasan begitu guys. Lalu yang kelima tadi ada iqomah ya Pak. Ya. Jadi ketika ada seseorang atau musafir ya Pak. Musafir, apakah diperbolehkan untuk musafir ini meninggalkan puasa Pak? Jadi syarat yang selanjutnya tadi kan ada iqomah. Iqomah itu berarti apa? Iqomah itu berarti menetap di suatu tempat gitu kan. Berarti tidak berpergian. Nah, bepergian ini berarti yang memperbolehkan kita itu untuk tidak berpuasa alias dia itu menggugurkan membatalkan kewajiban puasanya, itu berarti bepergian yang bagaimana? Nah, perlu kita catat dulu. Nah, perlu kita terangkan dulu bepergian yang bagaimana. Ya, ini bepergian yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Di musafir sing qashirah atau musafir yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Itu pertama tertanya gitu. Dan nanti kalau seumpama orang tersebut itu sudah bepergian dan memenuhi syarat untuk mengqashar, nah, maka ini nanti ada ketentuannya. Kalau seumpama orang tersebut itu kok masih dianggap kuat untuk melaksanakan puasa, ibadah puasa ketika bepergian, karena fisiknya itu kuat, terus tadi malam ya sahurnya banyak, jadi kasar lapar itu kan belum terasa kuat, belum terasa. Nah ini kalau dia menganggap saya kuat meneruskan sampai maghrib, ya lebih baik diteruskan saja. Tapi kalau sama diteruskan kok malah ada doror, ada bahaya di situ. Maka lebih baik afdolnya adalah kita iftar atau apa? Kita berbuka. Jadi intinya ada dua pilihan tadi. Kalau kita teruskan kok kuat, kita lebih baik kita teruskan saja sampai maghrib. Tapi kalau diteruskan kok malah lemas, malah lor kabeh, itu kan menimbulkan bahaya. Nah, itu maka lebih baik afdolnya adalah apa? Yes, iftar saja, buka saja. Mokah. Nah, nanti malah menimbulkan sesuatu yang baru atau bahaya yang baru. Karena apa? Karena ada
sebuah makalah itu gini. Laisa minal birri asyamu kisafari. Jadi ketika kita itu berpuasa di ketika bepergian itu ya tidak termasuk sesuatu yang baik lah. Ya apa ya poso ngono. Gampangane ngono itu. Nah, tapi ya tadi perinciannya tadi walaupun ada keterangan seperti itu terus kita harus apa guys gak poso tapi badan kita masih kuat ya enggak. Tadi sudah tadi ada dua pilihan tadi kan. Nah, jadi masih selagi kuat itu harus tetap dilanjutkan begitu Pak. Iya. Kalau nggak kuat nanti malah geletak di jalan nggak sampai tujuan, berbahaya. Bahaya nanti. Oke. Masuk sub pertanyaan yang kedua mengenai rukun puasa. Jadi untuk rukun puasa ini mungkin bisa Bapak jelaskan dengan detail dan ringkas mengenai rukun ini Pak. Jadi tadi kita sudah membahas tentang syarat wajib puasa sudah selesai. Terus kita masuk ke rukun. Dan rukun ini kan kalau kita pahami dari segi pengertiannya atau pengertian rukun itu kan rukun sendiri itu jadi sesuatu yang harus kita penuhi, kita lakukan ketika melakukan suatu ibadah atau suatu kegiatan lah. Kayak gitu kan rukun. Contoh kan rukun sholat. Jadi di dalam sholat itu kita melakukan rukun-rukun itu. Kalau syarat sebelum ya? Iya, kalau syarat itu dimulai dari sebelumnya. Sebelumnya. Tapi kalau rukun itu dilakukan pas melakukan. Iya, melakukan kegiatan itu atau melakukan ibadah itu. Sama yang rukun puasa ini juga kayak gitu. Nah, jadi ada dua rukun puasa. Yang pertama yaitu niat. Terus yang kedua yaitu imsak anil muftirat. Jadi menjaga sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Ini cukup puasa. Lalu tadi Bapak sebutkan yang pertama niat. Jadi ketika syarat-syarat dari niat puasa ini biar supaya niatnya itu sah itu ada nggak Pak? Kalau kita membahas tentang puasa Ramadan atau puasa yang lainnya yang hukumnya itu fardu ya. Jadi kan puasa fardu itu kan bukan hanya Ramadan saja kan. Ada nadar gitu ya. Dan lain-lain lah. Pokoknya yang sifatnya itu fardu. Maka syaratnya niatnya itu harus harus tabyid. Kita itu harus mentabyid itu niat. Jadi niatnya itu ibaratnya nginepnya. Tapi gini, jangan dikira gitu. Terus ada kata-kata nginep gitu, tabyid terus sama itu bayangkan kayak gini. Kalau orang itu nginep di rumah teman sama gitu contoh. Itu berarti harus mulai dari sore atau mulai dari gitu maksudnya. Bukan tapi itu bukan maksudnya kayak nginep di rumah teman bukan. Bagaimana Pak? Maksudnya gini, kita itu mulai kita boleh berniat puasa itu mulai dari huruf isamsi. Mulai dari huruf isamsi sampai tulu'il fajri asani atau subuh itu. Nah, jadi sampai mulai dari jadi enggak hanya sama contoh ada kata nginep berarti sebelum jam 12 bukan gitu. Jadi walaupun sama ini pun niat 5 menit sebelum tulu'il fajri, sebelum subuh itu pun juga sudah dikatakan tabyid. Nah, itu ya. Jadi menginapkan niat itu kayak gitu. Jadi mulai dari huruf isamsi atau baina huruf isamsi wa tulu'il fajri asani atau wa tulu'il fajri as-shadiq. Nah, itu ya bagi subuh kalau mulai maghrib bar maghrib sampai buka iku berbuka langsung sama niatnya sesuk ya boleh. Besok setelah buka puasa terus sampai niat untuk puasa besok boleh. Makanya kan kalau kita lihat tuh biasanya masyarakat itu kebanyakan niatnya itu setelah sholat tarawih. Untuk apa? Untuk jaga-jaga. Jaga-jaga. Agar apa? Agar tidak lupa. Nanti kalau sudah setelah subuh kok belum niat lah ini yang bahaya. Karena kita menurut mengikuti Imam Syafi'i. Jadi ketentuannya kayak gini. Kalau menurut Imam Syafi'i niat itu harus tadi kan tabyid itu. Jadi sebelum terbit tulu'il fajri.
sebelum keluarnya fajar atau sebelum subuh. Nggih. Beda kalau imam yang lain, mungkin Imam Hanafi lah. Imam Hanafi itu bisa di siang hari walaupun itu puasa Ramadan. Nah, tapi berhubung kita itu mengikuti Imam Syafi'i, Nggih. maka kita harus taat juga ketentuan dari Imam Syafi'i. Terus beda lagi gini, kalau kita sebagai pengikut Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, maka untuk niat dari puasa Ramadan itu harus setiap hari. Nah, setiap hari. Nah, beda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik itu di awal bulan Ramadan itu diniati untuk 1 bulan penuh, boleh. Nah, gitu. Tapi kalau kita sebagai pengikut dari Imam Syafi'i nggak boleh seperti itu. Cuma kita boleh mengamalkan daripada ketentuan Imam Syafi'i boleh. Sama di awal bulan Ramadan ya. Jadi besok kita baru masuk bulan Ramadan atau baru mulai puasa itu, terus sampai sekarang ini niat yang mana niatnya itu 1 bulan penuh misalnya. Contoh gini lah contohnya niatnya. Nawaitu soma jami'i syahri Ramadan hadhihi sanata, terus taklidan lil imami Malikin. Nah, itu boleh seperti itu. Jadi tidak harus ada kata taklid. Kalau samain kok niat seperti itu gitu, niat 1 bulan penuh tapi tanpa ada kata taklid, maka tidak boleh. Seperti itu nggih. Karena sama itu sama saja gitu. Sama saja itu melakukan ibadah yang fasidah. Nah, mutalabisan bi ibadatin fasidatin. Nah, karena apa? Karena ketentuan dari Imam Syafi'i tidak seperti itu. Makanya harus dikasih embel-embel taklidan dil imami Malik kayak gitu. Seperti itu nggih, Pak. Lalu kita sepertinya sering menjumpai tentang ketentuan lafal niat Ramadan. Seperti nawaitu soma godin antadai fardhi syahri Ramadana, ada yang Ramadani. Itu yang benar yang mana, Pak? Apakah benar semua atau nggih, monggo bisa jelaskan. Ini mungkin sering dijadikan perdebatan. Nggih. Khususnya ini anak-anak yang paham tentang nahwu. Nggih. Cuma tapi pahamnya setengah-setengah itu, Pak. Nggih, santai, Pak. Atau santri. Atau mungkin yang enggak paham sama sekali gitu. Oh, nggih. Aslinya nggak sama saja itu. Sama saja. Cuma nanti ada caranya. Jadi gini ya, contoh gini. Nggih. Nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadhani, sama kan gitu. Nggih. Makanya nih gitu ya. Maka terusannya itu harus hadis sanati, diteruskan berarti Ramadhani hadis sanati gitu, seperti itu. Karena apa? Karena ini menjadi mudhof. Kalau dari segi naunya kan kayak gitu. Nah, tapi kalau sama pakainya Ramadhana, nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadhana gitu ya. Nanti harusnya hadis sanata. Karena apa? Karena Ramadhana ini, jadi kalau kita lihat dari lafadznya, Ramadhana itu kira-kira lafadz apa? Nah, ini kan isim ghairul munsharif kan? Nggih. Nah, yang mana ilatnya itu adalah satu alam. Nama bulan kan termasuk alam. Nggih. Alam. Yang kedua, ilat kedua yaitu apa? Ketambahan alif nun, ziyadah alif nun kan gitu. Nggih. Maka ketika dibaca jar itu tandanya adalah fathah. Tandanya fathah karena isim ghairul munsharif. Nah, makanya kalau tadi sampai berhentikan di situ, nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadhana harusnya. Karena apa? Karena tidak dimudhofkan pada hadis sanati atau hadis sanati. Karena apa? Karena ketentuannya kalau isim ghairul munsharif itu kalau tidak dimudhofkan ke lafaz sebelumnya asalnya, maka ya tadi ketentuannya harus dibaca fathah tadi ketika i'rabnya i'rab jar. Tapi kalau diteruskan, ya sama-sama jirnya kan. Nanti tapi dia hukumnya seperti halnya isim munsharif. Nah, berarti pakai kasroh. Nah, berarti kan nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadhani langsung. Enggak ada koma-koma, enggak ada jeda. Langsung gitu. Dimudahkan langsung segala. Nah, nggih. Itu. Jadi sebenarnya itu sama saja ya, Pak ya? Sama saja. Oke. Itu hanya pelafatan. Kalau niat itu kan gini ya, niat itu kan
dosa mutaronan bifili. Nggih. Dan wa mahalu bil qalbi kan itu. Jadi tempat niat itu di hati. Nah, kalau hanya pelafatan itu clear saya enggak apa-apa lah. Oh, nggih. Yang penting hatinya. Hatinya. Tapi jangan dibalik. Oke. Hatinya enggak niat puasa gitu. Walaupun omongannya niatnya puasa, tapi hatinya tidak puasa. Nah, itu yang enggak boleh. Oh, kayak seperti itu, Pak. Nah, gitu. Nggih. Lalu mengenai lafalnya tadi nggih, Pak. Nggih. Apakah bisa mempengaruhi keabsahan puasa? Sahnya puasa. Nah, itu kan tadi ya. Kalau apa yang mempengaruhi sahnya puasa itu ya berarti nanti yang ada di hati kita. Kan wa mahaluha bil qalbi kan. Nggih. Cuma talafutnya itu sunnah. Karena apa? Untuk menolong. Nggih. Untuk menolong hati kita biar lebih fokus, lebih khusyuk lah. Nah, itu tujuannya itu saja untuk pelafatan kayak gitu. Makanya kalau ada kesalahan sedikit ya enggak apa-apa lah. Oh, tidak mempengaruhi. Oh, seperti itu nggih. Yeah. Masih mengenai niat dan misalnya Pak nggih. Ketika saya niat, saya masih punya utang puasa kemarin. Jadi saya mengkodok puasa Ramadan. Lalu bertepatan dengan puasa hari Asyura. Itu bagaimana Pak? Bisa mendapatkan pahala double atau tidak? Oh iya. Dibarengin gitu. Ya ini biasanya terjadi di masyarakat. Nggih. Ya, ini ada beberapa pendapat juga. Ada beberapa pendapat yang mana ketika terjadi seperti itu, contohnya kan tadi kodok bersamaan dengan Asyura. Nggih. Nah, ini berarti kan ada 2 puasa yang hukumnya beda. Satu kodok itu kan wajib. Nggih. Terus Asyura itu kan sunnah. Nah, ada 2 puasa yang dikumpulkan menjadi satu kan gitu kan. Nggih. Nah, apakah ini bisa dibarengkan atau mungkin gimana lah caranya biar kita itu mendapatkan 2 pahala? Bisa-bisanya kena, dua-duanya kena. Maka ini ada beberapa pendapat. Yang pertama itu pendapat dari Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu gini, bisa kedua-duanya itu mendapatkan pahala. Di satu hari itu, atau satu hari satu praktek puasa, itu bisa mendapatkan dua pahala. Ketika seorang tersebut itu meniatkan 2 juga, jadi niat qada juga niat melakukan puasa Asyura, gitu ya. Itu pendapat pertama. Tapi juga ada pendapat yang lain. Nah, ini termasuk pendapat Imam Romli juga. Oh, nggih. Itu gini. Jadi ketika terjadi seperti itu, maka kita dengan satu niat pun itu sudah mencukupinya. Contoh gini, kodok sama Asyura tadi ya. Maka kita niati kodok, maka itu sudah dikatakan indiroj. Nah, indiroj itu sudah mencakup. Sudah mencakup berarti ya, kayak kita itu mandi besar lah. Mandi besar itu sama walaupun kita nggak punya wudhu kan. Tapi kalau sudah mandi besar, sebelumnya berarti kan ada 2 hadas, contoh hadas kecil dan hadas besar kumpul gitu. Nah, terus mandinya itu mandi besar saja, sehingga kan kayak yang dihilangkan kan hadas besar. Tapi itu sudah mencukupi, sudah indiraj. Jadi hadas kecil pun juga ikut hilang. Gitu ya. Itu menurut Imam Romli kayak gitu. Seperti itu nih.